Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel kami. Di sini kita akan membahas tentang apa? Sebelumnya di sini saya mohon izin untuk menggunakan topi karena apa? Karena kalau tidak menggunakan topi di sini rambut saya terlihat tidak rapi, sehingga saya mohon izin ya untuk menggunakan topi. Sebagai pengantar, sebelumnya ilmu kimia kan terdapat cabang yang namanya termokimia. Nah, dalam termokimia tersebut itu ada yang namanya sistem dan lingkungan. Dalam sistem dan lingkungan itu pun terdapat ada yang namanya eksoterm, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Oke, sebelumnya kita mempelajari dulu apa itu sistem, kemudian apa itu lingkungan. Sistem itu apa? Sistem adalah bagian yang menjadi pusat perhatian kita atau bagian yang sedang kita pelajari perubahannya. Kemudian lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Jadi intinya sistem itu adalah sistem segala sesuatu yang sedang kita amati, ya kan. Nah, kemudian lingkungan itu adalah lingkungan yang di luar pada sistem. Seperti pengertian lingkungan pada umumnya, lingkungan itu apa? Lingkungan kan di sekitarnya, ya kan. Jadi lingkungan seperti itu, di segala sesuatu yang di luar sistem. Seperti itu. Misal contoh, ini kita namakan sistem, dan ini pulpen ya, ini pulpen, ini kita namakan sistem, dan udara di sekitar pulpen ini kita namakan sebagai lingkungan. Nah, di sini pulpen ini saya putar seperti ini dan dia ternyata menghasilkan panas. Nah, kemudian udara di sekitar pulpen ini terasa panas juga. Intinya di sini sistemnya adalah pulpen yang sedang ini saya putar di sini, maka dia ininya bereaksi. Kemudian udara itu adalah lingkungannya. Nah, berkaitan dengan sistem dan lingkungan tadi, itu kita bisa menyebut ada apa yang namanya dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Oke, di sini reaksi endoterm sebagai intermezzo dan kita pembahasannya kan sebagai pada reaksi eksoterm. Nah, oke, reaksi eksoterm itu apa? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Ditandai dengan wadah terasa panas atau kenaikan suhu. Seperti contoh adalah pembakaran kayu. Karena apa? Karena pembakaran kayu itu jelas ya, pembakaran kayu yang dibakar itu merupakan sistem, kemudian lingkungan itu udara yang berada di lingkungan sekitar kayu itu merupakan lingkungan, di mana lingkungan terasa panas yang menunjukkan bahwa di situ adalah reaksi eksoterm karena udara mengalami kenaikan suhu seperti pada awal tadi yang dirasakan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan terasa panas atau kenaikan suhu. Jadi itu kan terasa panas, maka itu termasuk tanda dari reaksi eksoterm. Nah, sebagai intermezzo di sini lalu apa yang disebut reaksi endoterm? Reaksi endoterm itu sebaliknya, bila mana reaksi eksoterm itu tadi kan dari melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, kalau reaksi endoterm itu adalah reaksi sistem di mana sistem menyerap kalor dari lingkungan. Jadi intinya dari lingkungan kalor berpindah dari lingkungan ke sistem menyerap, nah itu adalah endoterm. Nah, sampai di situ saja mungkin pembahasan pada reaksi endoterm. Oke, jadi kita lanjut kepada judulnya. Judulnya di sini adalah percobaan eksoterm. Sebagai dasar teorinya ini saya ambil dari buku soal kimia ini ya, dari buku Super Soal Kimia 100++ SMA kelas 11 oleh Bapak Agus Kamaludin. Nah, di sini reaksi eksoterm disebutkan bahwa reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, ditandai dengan wadah terasa panas atau kenaikan suhu. Jadi tanda dari reaksi eksoterm adalah kenaikan suhu. Nah, kemudian tujuan praktikum ini adalah untuk menunjukkan adanya reaksi eksoterm. Oke, jadi tujuan praktikum ini sesimpel itu saja, untuk menunjukkan reaksi eksoterm. Nah, kemudian lanjut kepada alat dan bahan. Alat dan bahan di sini kita yang pertama menggunakan deterjen. Jadi saya sebutkan ya di sini ya, kita nanti akan mencoba dua percobaan di mana yang pertama ini ada deterjen dan 2 botol. Intinya sini 1 botol saya pilah menjadi 2 ya, sehingga seperti ini. Awalnya sebenarnya tadi saya mau menggunakan gelas untuk minum ya, tapi karena beresiko saat mau dikasih, nanti kan ini calonnya akan dikasih deterjen. Nah, ketika gelas untuk minum dikasih deterjen,
dan mencucinya kurang bersih ya seperti itulah. Nah, kemudian alat dan bahan yang kedua yang selanjutnya maksudnya itu adalah sendok ya, jadi menggunakan sendok. Dan yang terakhir nanti menggunakan airnya sudah saya siapkan ini di bawah sini, nanti kita tunjukkan. Oke, ini untuk percobaan yang pertama. Kemudian untuk percobaan yang kedua, di sini kita hanya menggunakan satu alat, yaitu korek api, alat dan bahan korek api. Nah, ini jelas ya, ini sebagai sistemnya. Kemudian lingkungannya apa? Lingkungannya adalah udaranya. Jadi sesimpel ini saja untuk percobaan yang kedua. Oke, untuk cara kerjanya nanti seperti yang tadi sempat saya sebutkan. Ini kan ada deterjen nanti dicampurkan di salah satu botol seperti yang ini ya. Ini kita campurkan dengan air, kita larutkan dengan air, kita aduk. Nah, kemudian di sini botol yang lainnya kita kasihkan air setengahnya atau seberapa itu, tanpa adanya deterjennya. Kemudian air deterjen ini yang dilarutkan kita campur ke botol satunya yang kita asumsikan di sini ini sebagai sistem ya, sebagai lingkungan maksudnya. Jadi wadah yang ada airnya saja ini kita asumsikan sebagai lingkungan. Kemudian yang botol yang ada deterjennya kita asumsikan sebagai belepotan. Jadi kita asumsikan di sini sebagai sistem. Nanti kita tuangkan sistem ke lingkungan, dan apa yang akan terjadi ketika wadah ini terasa panas, maka akan terjadi yang namanya reaksi eksoterm. Itu untuk percobaan yang pertama. Kemudian untuk percobaan yang kedua, cara kerjanya nanti ini cukup simpel. Nanti kita nyalakan di sini. Kita nyalakan apinya. Kemudian kita dekatkan tangan kita ke sekitar api. Bila mana terasa panas, maka itu termasuk reaksi eksoterm. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Untuk percobaan yang pertama di sini. Oke, ini seperti langkah yang pertama tadi. Kita tuangkan sedikit deterjen di sini ke salah satu botol ini ya. Sedikit saja ini. Kemudian kita tambahkan air. Ini airnya sudah saya siapkan pakai ini ya. Ini deterjennya saya izin taruh di bawah dulu. Oke, di sini kemudian kita tambahkan air. Ini airnya yang kita tambahkan. Sedikit saja. Kemudian yang botol satunya juga kita tambahkan air. Sebagai lingkungannya ya. Jadi di sini ada air yang tanpa deterjen. Ini wadah yang air tanpa deterjen. Ini airnya semuanya air keran ya. Jadi bukan air murni, bukan H2O dari pemurnian, bukan. Ini adalah air keran biasa. Oke, di sini ini adalah kita asumsikan sebagai lingkungan air dan botol. Kemudian ini adalah sistemnya, di mana ini ada air deterjen. Kita aduk dulu menggunakan sendoknya. Setelah kita aduk, kemudian kita campurkan ke lingkungan, ke botol yang satunya lagi.
sini kemudian kita aduk lagi biar mempercepat reaksinya. Oke, jadi di sini meskipun tidak begitu terasa, namun tangan saya di sini terasa sedikit lebih panas meskipun sangat sedikit. Jadi botol ini mulai terasa sedikit panas. Oke. Oke, jadi di sini air deterjen sistemnya berhasil mempengaruhi lingkungan, di mana lingkungan menjadi terasa lebih panas. Oke. Meskipun hanya sedikit ya. Oke, di sini kenapa wadah atau air ini bisa menjadi terasa sedikit panas? Karena apa? Karena air deterjen ini sistem ini mengeluarkan kalor, dan kalornya berpindah ke lingkungan, melepaskan kalor ke lingkungan, sehingga di sini terasa panas. Nah, maka inilah yang disebut dengan reaksi eksoterm. Jadi untuk percobaan pertama bisa dikatakan berhasil, bisa dikatakan juga ragu-ragu ya, ini bisa gagal mungkin karena tidak begitu terasa sekali ya. Di sini adalah efek dari deterjen yang menyebabkan tangan seperti panas tapi bukan panasnya ya. Kemudian kita bisa lanjut ke percobaan yang kedua, di mana percobaan kedua hanya menggunakan korek api, sempil ini saja korek api. Maka yang pertama, korek api kita nyalakan dan kita dekatkan tangan kita ke sini seperti ini. Kita rasakan apakah terasa panas, dan ternyata di sini tangan saya merasa panas. Di sini tangan saya merasa panas. Ketika saya matikan, tangan mulai tidak terasa panas lagi, dan ketika saya nyalakan lagi, tangan saya mulai terasa panas lagi. Saya matikan dan mulai tidak terasa panas lagi. Oke, dari percobaan kedua ini kita bisa menyimpulkan ya untuk reaksi eksoterm, di mana korek api ini sebagai sistem itu melepaskan kalor, dan kalor ditangkap oleh lingkungannya sebagai tangan ini atau udara di sekitar lingkungan itu kan terasa panas, kemudian mempengaruhi tangan saya juga yang terasa panas. Karena apa? Ini kan seperti pada dasar teori tadi, yang mana eksoterm itu ditandai dengan wadah terasa panas atau lingkungan terasa panas. Jadi tangan saya ini terasa panas, maka ini disebut sebagai reaksi eksoterm. Seperti itu. Oke, tabel pengamatannya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk kesimpulannya. Sudah ke kesimpulannya, di sini percobaan yang pertama tadi deterjen dan air itu merupakan reaksi eksoterm. Karena apa? Karena deterjen, ya, larutan deterjen sebagai sistem itu kan melepaskan kalor ke lingkungan, yang mana ketika dicampur itu wadah yang mulanya dingin dia menjadi terasa agak lebih panas, meskipun di sini tidak begitu terasa panasnya, bahkan tidak panas sebenarnya. Jadi intinya wadah tersebut mengalami kenaikan suhu ditandai dengan apa? Ditandai dengan terasa panas. Kemudian pada percobaan yang kedua ada korek api dan udara. Di situ korek api yang sebagai sistem itu melepaskan kalor, kemudian udara di sekitarnya dan tangan saya juga itu terasa panas. Itu sebagai lingkungan mendapatkan kalor dari sistem. Jadi intinya kan reaksi eksoterm kan ditandai dengan terasa panas. Jadi yang percobaan yang kedua adalah korek api sebagai sistem itu mengeluarkan panas ke lingkungannya adalah udara dan tangan,
dimana ini termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Nah, sekarang kita untuk menambahkan saja di sini manfaat belajar dari reaksi eksoterm ini ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu manfaat belajar secara garis besar. Manfaat belajar ini itu apa? Manfaatnya adalah ketika mempelajari ilmu seperti ini yang mungkin tidak kita ketahui apakah bermanfaat atau tidaknya. Jadi manfaatnya adalah saat kita dihadapkan pada situasi yang mendadak, situasi yang tidak terduga ataupun terduga, intinya situasi yang tidak terduga ya, lebih tepatnya ke tidak terduga yang serta-merta tidak terduga itu kan tentunya kita bisa menyelesaikan masalahnya tersebut gitu kan, lantaran ilmu yang kita pelajari sebelumnya tanpa kita ketahui ketika kita belajar ilmu tersebut akan terjadinya suatu masalah yang seperti ini. Oke, sebelumnya di sini reaksi eksoterm dan endoterm bila di kimia seperti itu konsep bila diterapkan di ilmu sosial itu kan konsepnya bisa ya. Jadi intinya reaksi eksoterm dan endoterm kan konsepnya adalah sistem dan lingkungan. Konsepnya di situ kan sistem itu mempengaruhi lingkungan, kemudian yang satunya lingkungan mempengaruhi sistem. Nah, di ilmu sosial seperti itulah itu kita bisa contohkan, kita bisa ambil hikmahnya di situ, bukan hikmah, intinya kita bisa mengambil suatu teori, intinya teori bila disamakan dengan konsep pada eksoterm dan endoterm, di mana lingkungan dan diri kita sebagai sistem itu bisa terpengaruh atau mempengaruhi energi positif atau energi negatif. Bukan contohnya seperti ini. Ini sebelum contoh ini saya ya. Jadi sistemnya, misal diri kita itu memiliki energi positif yang lebih besar daripada lingkungan kita, maka kita bisa mempengaruhi lingkungan kita. Bila mana lingkungan kita negatif, maka mereka bisa menjadi positif. Nah, itu sebagai eksoterm. Dan juga bila mana ini masih eksoterm ya. Dan bila mana kita memiliki energi negatif yang lebih besar daripada lingkungan kita memiliki energi positif yang lebih kecil, maka bisa saja kita sebagai sistem itu mempengaruhi lingkungan yang memiliki energi positif lebih kecil daripada energi negatif pada diri kita. Nah, kemudian di sini kita misalkan lagi ke endoterm. Endoterm di situ kan lingkungan yang memiliki energi positif lebih besar dari diri kita yang sebagai sistem di situ yang memiliki energi positif yang lebih kecil, maka kita bisa terpengaruh oleh lingkungan yang memiliki energi negatif lebih besar ke diri kita, sehingga kita bisa terpengaruh ke lingkungan tersebut. Begitu pula pada energi positif. Bila mana lingkungan yang memiliki energi positif lebih besar daripada diri kita yang memiliki energi negatif lebih kecil, maka ketika kita berada pada lingkungan tersebut, kita bisa terpengaruh energi positif pada lingkungan, dan energi negatif pada diri kita bisa saja berkurang. Jadi seperti itu. Seperti pada contoh pada sejarah kita tahu bahwasanya tokoh utama sang Nabiullah Sayyidina Muhammad SAW itu beliau bisa kita asumsikan sebagai sistem yang, mohon maaf sebelumnya, kita bisa mengasumsikan sebagai sistem itu beliau berhasil memberikan energi positif beliau ke umat-umatnya, bukan ke umat saja tapi ke seluruh alam, sehingga alam ini menjadi positif seperti itu. Nah, itu sebagai contoh pada eksoterm positif. Nah, kemudian kita contohkan pada endoterm yang negatif. Sekarang endoterm yang negatif. Seperti pada public figure, situ ada public figure yang memiliki dulu waktu sekolah dianya berhasil mengikuti ujian nasional atau ujian apa itu tertentu, itu mendapatkan nilai terbagus seprovinsi. Kemudian waktu dewasa itu menjadi seorang pribadi yang tentunya tidak kita duga dan bisa dikatakan seperti itulah. Jadi bisa dikatakan itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi sistem diri kita itu memiliki energi positif yang kecil. Nah, kemudian lingkungan kita itu memiliki energi negatif yang besar, sehingga sistem atau diri kita itu terpengaruh oleh lingkungan negatif ke diri kita. Kemudian terus bagaimana caranya? Bagaimana mengaplikasikan ke hidup kita? Misal jadi
kita bisa mengambil ilmunya dari sini. Misal ketika kita sedih kan kita pada posisi negatif, maka kita bisa pergi ke suatu lingkungan atau teman-teman yang memiliki energi positif lebih besar daripada diri kita, sehingga diharapkan kita yang memiliki energi negatif lebih kecil bisa berubah menjadi energi positif. Nah, kemudian bila kita memiliki energi positif yang besar, maka jangan sungkan-sungkan untuk kita memberi ke lingkungan kita yang memiliki energi negatif lebih kecil, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Jadi lingkungan kita pun mendapatkan manfaat dari energi positif kita. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup, bila mana apa kesalahan teori ataupun salah-salah kata, tolong berikan saya kritik dan saran pada kolom komentar. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga bermanfaat. Salam belajar.